Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Orang ini memang hanya mengambil arai Vena suci saya, tetapi arai Vena suci saya memiliki kekuatan yang luar biasa, dan bahkan memungkinkan kultivasi saya untuk menerobos dalam satu gerakan. Jawab Seng Genteng. Yao Wuming tersenyum dingin di dalam hatinya, benar-benar memperlakukannya sebagai orang idiot. Pasti ada rahasia lain antara Qin Chen dan Seng Zizhenzao, tetapi dia tidak peduli, karena dia juga memiliki rencananya sendiri. Pada saat ini, seluruh dunia iblis tiba-tiba mendengar suara hantu menangis dan melolong. Awan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti, dan Qin Chen dan yang lainnya melewati suatu wilayah, dan dunia iblis di bawahnya segera bangkit. Setan itu tampaknya telah membuat sarang iblis. Hah, ini adalah sarang iblis. Ketika semua orang menundukkan kepala, mereka melihat iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah. Ini adalah kerajaan iblis yang mirip dengan kerajaan iblis pesona Bansi yang telah dibunuh Qin Chen sebelumnya. Di dunia iblis ini, banyak iblis membentuk kerajaan, menempati satu sisi, menempati wilayah, dan berkembang. Suara teriakan terdengar, ada manusia berani masuk ke dunia monsterku dan mencari kematian. Raungan gemuruh terdengar, mengejutkan dunia. Merasakan aura yang begitu menakutkan, banyak master yang hadir berubah warna, bahkan Peri Baihua, Sao Jikang dan yang lainnya juga terkejut. Tuan Yao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap semua orang memandang Yao Wuming dan menganggapnya sebagai tulang punggung. Jangan terlalu memperhatikan monster-monster ini. Prioritas utama kita adalah memasuki kedalaman dunia monster dan menemukan warisan yang mulia Skyfire. Jangan bertarung di sini. Ada banyak harta di kerajaan monster ini. Sayangnya, mereka terbentuk di sini. Mereka semua adalah Vena mematikan dan Vena iblis. Tanpa pemurnian, umat manusia kita tidak dapat memperbaiki rantai sama sekali. Keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik gaskan. Yao Wuming mendengus dingin, sebuah batu gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Di atas batu ini, ada suasana rune yang menghantui, menghembuskan napas yang menakjubkan. Semua orang terkejut, karena di batu ini, ada aura Holy Lord. Semuanya, benda ini adalah tiruan dari harta karun gunung dunia dari tuan rumah Yaomi. Meskipun hanya tiruan, ia juga memiliki kekuatan tak terbatas. Itu dapat mengumpulkan kekuatan Anda dan menyatukannya untuk membentuk harta yang tak tertandingi. Semua orang, mari berkumpul dan bergegas keluar dari negara monster ini. Ucap Yao Wuming segera membuat keputusan yang menentukan dan memberi perintah. Dalam sekejap, ribuan monster menjerit dan berubah menjadi abu. Dalam adegan ini, Sao Jikang, Baihua Feri, dan lainnya sangat bersemangat, tetapi juga secara diam-diam membuat kagum. Ini adalah negara iblis. Jika mereka terjebak di dalamnya, hidup mereka dalam bahaya, dan mereka mungkin tidak dapat bergegas keluar jika mereka ingin bertarung. Tetapi di bawah harta gunung dunia yang mempesona, seolah-olah itu rusak, dan itu seperti bambu yang patah. Ini membuat rasa hormat mereka terhadap Yao Wuming semakin berat, dan gagasan untuk tidak bermusuhan dengan mereka lahir di hati mereka. Yao Wuming mendesak gunung dunia, menggelegar, dan menghancurkan semua duri di jalan, dan segera menerobos kerajaan iblis dan terus meninggalkan tempat reruntuhan dan kekacauan ini. Pada saat ini, Qin Chen dan yang lainnya sudah dekat dengan kedalaman dunia iblis. Monster di sini bahkan lebih menakutkan, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat aneh. Tiba-tiba, Qin Chen dan yang lainnya menggelengkan mata mereka dan melihat bahwa tempat seperti reruntuhan kuno muncul di depan. Hal yang paling menakjubkan adalah reruntuhan ini sebenarnya seperti gambar Tai Chi,
terbagi menjadi dua warna yin dan yang, memancarkan dua napas aneh yin dan yang sangat mencolok di dunia monster ini. Qin Chen dan yang lainnya berhenti dan menatap mereka dengan saksama. Shen Zhao Shengzi berkata dengan ringan, ini adalah tempat warisan yang mulia Skyfire. Tapi saya tidak tahu di mana mayatnya. Mendengar itu, mata Qin Chen dan yang lainnya menunjukkan ekspresi serius. Ayo pergi, masuk dan lihatlah. Semua orang segera mengikuti lorong kosong, langsung ke reruntuhan kuno. Begitu Qin Chen masuk, dia merasakan tahu dari iblis neraka di tubuhnya bergetar, dan Zixiao Dou Ligong di piringan giok keberuntungan Qian Kun sedikit bergetar, mengeluarkan suara ming emas, dan kemudian Qin Chen merasakannya. Di kedalaman reruntuhan, sepertinya ada sesuatu yang membuat kontak dengan Zixiao Dou Xizong. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa mayat iblis kuno di piringan batu giok keberuntungan di alam semestanya juga telah lolos dari energi iblis, dan ada keinginan untuk bangkit kembali. Hati Qin Chen langsung terpana. Hal pertama yang dia pikirkan adalah ketika dia berada di tanah harta karun yang hancur sebelumnya. Ketika dia menggunakan istana awan ungu, dia merasa ada aura misterius di kedalaman tanah percobaan, yang terhubung ke istana awan. Dia tidak terlalu peduli pada saat itu, tetapi sekarang tampaknya aura yang terkait dengan Zixiao Dou Siligong harus berada di reruntuhan yin dan yang misterius di depannya. Apakah istana Zixiao Dou Siligong ada hubungan dengan Venerable Skyfire di sini? Ucap Qin Chen diam-diam menebak. Sao Chen, saya merasa bahwa di reruntuhan yin dan yang ini, tampaknya ada semacam energi iblis yang sangat menakutkan, yang tampaknya menarik saya, ucap Chen Sisi berbicara di telinga Qin Chen. Saya juga merasakan ini. Jika saya menebak dengan benar, selain warisan Skyfire Venerable di tanah yang hancur ini, harus ada warisan Master Iblis lain. Sangat mungkin bahwa dia juga seorang Demon Venerable, ucap Qin Chen. Mo Zun, gumam Sisi menghela napas. Itu benar, ketika Yang Mulia Skyfire jatuh di sini, dia pasti bertarung dengan penguasa ras iblis, dan adalah mungkin untuk membunuh master dari ras manusia. Dalam keadaan normal, hanya master iblis tingkat Mo Zun yang bisa melakukannya. Ini bisa menjelaskan mengapa kehancuran ini akan membangkitkan jalan iblis Yama di tubuh kita. Jika ini masalahnya, pasti akan ada banyak penguasa ras iblis di reruntuhan ini, dan Yaomi Mansion seharusnya berkolusi dengan ras iblis sejak lama. Meskipun saya tidak tahu dengan siapa dia berkolusi, pasti ada jebakan yang dibuat oleh mereka di sini. Anda akan mengikuti saya dengan cermat nanti, bisik Qin Chen ke telinga Chen Sisi. Chen Sisi mengangguk. Tiba-tiba, semua orang melihat di kejauhan sekelompok iblis yang tampaknya telah membentuk formasi tertentu. Selain itu, iblis-iblis ini sangat kuat. Masing-masing merupakan kekuatan hegemoni atau bahkan puncak tingkat hegemoni. Qin Chen paling akrab dengan iblis. Dia telah berurusan dengan iblis seumur hidup. Meskipun iblis alien di benua Tianwu hanyalah cabang dari benua yang lebih rendah, mereka juga iblis, dan di surga, ada juga iblis tingkat atas. Penguasa ras iblis alien, dan bahkan penguasa ras iblis alien di tingkat guru suci. Qin Chen mulai berurusan dengan ras iblis dari negeri 100 dinasti, dan kemudian ketika dia tiba di domain bela diri, dia terlibat dengan ras iblis neraka. Namun, naik ke surga, terlepas dari rahasia kuno ras iblis Yan Luo, dia belum benar-benar bertemu dengan master ras iblis. Sekarang dia akhirnya melihatnya. Qin Chen sebenarnya sedikit bersemangat di hatinya. Saat Qin Chen berdenyut dan jalur iblis Yan Luo di tubuhnya mengalir, Qin Chen samar-samar merasa bahwa kedalaman reruntuhan yin dan yang tampaknya menjadi tempat warisan iblis, dan dia samar-samar merasakan jejak koneksi dalam gelap. Perasaan familiar muncul dari benaknya. Sisi, apakah kamu merasa ada hubungan yang akrab denganmu di tempat ini di mana Raja Iblis habis meninggalkan warisan? Ucap Qin Chen bertanya melalui transmisi suara.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.